Mungkin secara syariat sudah kita penuhi syarat rukunnya, waktunya semuanya sudah kita tata ya, sudah sesuai syariat lah ya, syarat rukunnya sudah oke, beres, sah ya secara syar'i. Nah, tapi juga harus kita ingat bahwa nanti di subbab selanjutnya itu secara fikih mungkin sudah sah, tapi kalau irodah kita, irodah atau niat kita beribadah itu ternyata tidak untuk Allah, tapi dengan tujuan yang lain, itu nggak akan ada manfaatnya, nggak akan ada artinya, meskipun secara fikih sudah selesai. Nah ini mas, ini posisi ya, posisi penting yang dimiliki oleh tasawuf, mengantarkan kita lebih dalam lagi untuk berupaya memastikan ibadah kita itu murni ilallah. Nah itu kata kunci kedua, al-irodah as-sadiqah. Al-irodah as-sadiqah. Nah terus yang ujungnya itu sabkul hawa itu ternyata irodah sodikoh itu kalau tidak kita hati-hati ya, itu didahului oleh hawa nafsu, sehingga amal ibadah kita itu tidak jadi lillah tapi terjebak pada tujuan lain. Lil mahmadah mendapatkan pujian, lisana ya, lisana mendapatkan pujian dari manusia. Nah itu sabkul hawa. Nah kemarin lembar sebelum ini, minggu kemarin sudah kita hantarkan beberapa paragraf itu yang intinya adalah ketika kita beramal itu ada irodah dulu, irodah secara umum, keinginan untuk beramal. Nah ketika sudah ada terbesit keinginan untuk beramal, itu di sana terus ibtadaro, bahasanya ibtadaro itu enggal-enggalan atau bersegera, keinginan ibadah kita itu diserang oleh atau diserang agak ekstrim ya, terus diikuti ya, diserang oleh hawa, dan juga nanti ada niat juga, tapi yang lebih dahulu itu hawa nafsu, maksudnya keinginan supaya kita dipuji orang. Saya pengen tahajud, udah bagus kan. Nah itu kalau kita tidak hati-hati, nah ini saya lagi pinternya Imam Al-Haris Al-Muhasibi menunjukkan kita ingin tahajud, bagus, tapi pas waktu sudah ingin ini, hawa nafsu kita itu terus cepat menyergap kita gitu loh ya. Tahajudmu itu loh biar dipuji orang, atau biar dianggap temanmu kamu itu orang soleh atau orang yang dekat dengan Allah. Pujian itu menyergap kita, keinginan kita dikenal orang itu menyergap kita. Nah sergapan hawa nafsu kita tadi yang menginginkan pujian dari sesama orang itu nanti bisa kita kalahkan dengan al-irodah as-sadiqah. Nah kalau orang ya, seorang hamba sudah dimampukan untuk beramal sesuai dengan rukun syarat fikih, kemudian sabkul hawanya itu bisa dikalahkan oleh irodah sadiqahnya. Kemarin paragraf atasnya itu, satu baris atasnya itu kan fa fi hadza a'dzamun ni'am loh gitu. Itu poin pentingnya. Fa fi hadza a'dzamun ni'am wa ala sahibihi aksaru syukur, itu Mas ya. Jadi kenikmatan yang besar bagi kita sebagai manusia itu dimampukan untuk beramal dengan standar-standar fikih, syarat rukunnya kita penuhi. Terus irodah sodikohnya itu benar-benar kita tancapkan kuat sehingga bisa membentengi amal yang kita lakukan tadi dari gemar mendapatkan pujian, gemar mendapatkan mendapatkan pujian, mendapatkan kedudukan di mata sesama manusia. Nah, sehingga kuatnya Gus Dur yang seorang hamba yang masih masih memperdulikan pujian dan cercaan sesama manusia itu kan nilai kehambaannya masih masih amatiran, petinju amatir. Petinju amatir kan belum petinju beneran ya Mas ya. Mau tinju tapi masih pakai itu. Teman-teman suka tinju gak? Dulu saya waktu kecil suka nonton tinju itu. Tinju kalau masih amatir itu ya main tinju tapi kepalanya kan dikasih pelindung. Nah, itu saya ingat diksi amatir itu asosiasi saya, terus amatir itu masih belum seriusan, masih main-main. Kayak petinju yang sebenarnya tinju tanding tapi kepalanya masih dilindungin. Ini beda dengan
petinju profesional yang sudah serius ya, kayak dulu zaman saya itu Mike Tyson, Holyfield, itu zaman Muhammad Ali itu Mas, itu zaman dulu. Terus Bernard Lewis itu ya, nah itu zaman dulu. Nah sama, kalau status kehambaan kita itu masih apa Mas, masih suka dipuji atau kita masih merasa minder untuk dicaci, bagi orang yang nggak suka kepada kita, itu derajat seorang hamba, kehambaan kita kepada Allah itu masih amatir, masih belum serius. Nah seriusnya ya kita semuanya itu kita niatkan lillah gitu lah, sehingga wa fi hadza a'dhamun ni'am. Lah kalau orang sudah sampai ke situ ya itulah termasuk a'dhamun ni'am. Meskipun Gus Dur dulu nggak punya uang ya kan, jadi presiden nggak punya uang, atau jadi tokoh nasional tapi uangnya masih kadang masih utang, itu ya ceritanya, masih utang Mbak Yeni atau apa itu, maksudnya nggak punya dompet, nggak punya uang. Tapi kedekatan spiritualitas beliau itu sudah, bagi beliau itu sudah melebihi dari uang yang bermiliar-miliar itu gitu loh. Nah itu contoh sederhana ya, maksudnya ada juga tokoh-tokoh kita yang sampai seperti ini. Nah, oke, dah ini pengantarnya, terus kita baca teksnya. Sabkul hawa, olehnya mendahului, ya, olehnya mendahului hawa nafsu alal irodati, mengalahkan iroda as-sadiqah yang sungguh-sungguh. Iroda as-sadiqah ini sama dengan niyah as-sadiqah, hampir mirip ya. Keinginan beramal yang sungguh mengikhlaskan pada Allah. Fil amali, di dalam amal. Wa ingkanat, maka ketika ada, wa ingkanat, maka ketika ada apa an-nafsu, nafsu, wal hawa, dan hawa, wasyahwatu, dan syahwat. Itu sabikotin ya, itu sabikotin yang mendahului alal irodati, atas irodah as-sadiqati yang sungguh-sungguh, irodah sungguh. Al-irodah as-sadiqah ini maksudnya ibadah kita tulus karena Allah, tapi tetap ada apa tadi Mas? Hawa, ada sabkul hawanya. Fala Buddha, maka jawabnya wa ingkana an-nafsu wal hawa wa syahwah sabiqatin alal irodah as-sadiqah fala Buddha, loh gitu Mas. Fala Buddha, maka boleh tidak boleh, makanya harus. Fala Buddha, maka wajib atau harus. Enggak boleh enggak ya, enggak boleh enggak berarti harus, enggak boleh enggak berarti enggak boleh kan, berarti harus. Fala Buddha, maka tidak boleh tidak, ataupun tidak boleh tidak, tidak boleh tidak berarti harus. Nah, itu seni bahasa Indonesia ya. Enggak apa tadi Mas? Enggak boleh enggak boleh enggak itu loh, enggak boleh, enggak itu enggak boleh berarti harus, atau tadi Mas boleh tidak boleh tidak boleh tidak. Jadi tidak itu tidak boleh, maksudnya ya harus. Nah, gitu. Fala Buddha, maka tidak boleh tidak atau harus li sahibiha, bagi orang yang memiliki an-nafsu wal hawa wasahwah ila akhirih tadi, dan juga irodah sotika tadi, minal wukufi, dari tenang, berhenti, wan nadhori, dan berpikir-pikir, wal fikr, dan ya berpikir-pikir. Nadhor ini nadhor dan juga fikir ini Mas, hampir maknanya mirip, tapi untuk nadhor itu semacam lebih merenung sejenak, kalau fikir lebih mendalam lagi. Itu tadi kan berangkatnya dari al-wukuf, wukuf berhenti sejenak, terus di nadhor, terus difikirkan gitu. Intinya berpikir serius, berhenti sejenak untuk berpikir serius. Kenapa kok irodah sadiqah saya itu didahului dengan an-nafsu wal hawa wa syahwah? An-nafsu wal hawa wa syahwah versi Imam Al-Haris Al-Muhasibi di beberapa paragraf depannya itu nanti juga diisi dengan mahmadah, sana, jah itu Mas. Jadi isinya nafsu, hawa, syahwat itu adalah keinginan kita dipuji orang, keinginan kita beribadah untuk mendapatkan posisi, atau keinginan kita kalau bahasa sekarang naik haji atau umroh untuk meningkatkan elektabilitas. Kalau nanti kita nyalon bupati atau nyalon DPR, nah, belum haji ya, biar nanti di fotonya bawahnya ada haji gitu. Itu salah satunya. Nah, fala Buddha li sahibiha minal wukuf wa nadhar wa al fikr hatta yungkiyah, sehingga bisa membersihkan angko yungkiyah. Hatta yungkiyah, sehingga bisa membersihkan mutaadian. Hatta yungkiyah, sehingga bisa membersihkan siapa sahib qalbahu, pada hatinya as-sahib gitu. Mima, membersihkan, mima dari sesuatu-sesuatu, arodat
aradot, yang mendatangkan, yang menawarkan, yang membawa, bihi dengan ma apa an-nafsu nafsu, wal hawa dan hawa, wasahwa dan syahwat. Nafsu, hawa, wasahwa ini membawa ya keinginan untuk dipuji orang, keinginan untuk mendapatkan posisi kedudukan, nah, sana, mahmadah, waljah. Wayaj'ala dan sehingga menjadikan, ngatopnya ke yungkiyah tadi mas, wayaj'ala dan sehingga menjadikan siapa sohib iradatullahi pada mengingini Allah ya, iradatullahi pada mengingini Allah, mengingini keikhlasan ibadah menuju Allah, dijadikan jadi ja'ala punya dua maf'ul, iradatullahi makana dzalika pada tempatnya ma aradot bihi nafsu wal hawa tadi mas, wa amamahu dan di depannya ma aradot bihi an nafsu, fayak baluhu kemudian menerima pada iradatullah tadi mas, apa al-qalbu hati gitu ya, sa'ahu ya, sa'ahu jeleknya itu tadi, jeleknya ma au sarrohu ya, au sarrohu atau sirinya ma aradot bihi an nafsu, sumaya tahafadhu kemudian menjaga, berusaha menjaga. Jadi ini ya, menariknya tasrif ya, kalau hifat saja hafidho yafadhu itu masih ya maknanya menjaga, tapi kalau tahafadho ya tahafadhu kita sudah ingat belajar tasrif dulu, ini faedahnya adalah mas sering saya singgung ini li takaluf ya, takaluf itu berusaha sungguh-sungguh kayak ta'alum itu enggak hanya sekedar apa mencari ilmu, tapi ada makna kesungguhan ya. Badlul wus'i definisinya di Amsilatut Tasrifiyah karya siapa mas? Syekh ya, Maksum bin Ali, beliau itu menantu Mbah Hasyim Asy'ari loh gitu mas, menantu itu ya, sehingga kitabnya nggak aneh ya, kalau berjasa sekali ya kitab kuning yang dulu sempat viral ketika Ustadz Zul ya dulu menyebut salah nasrif itu. Ya beliau tetap kita doakan ya, mudah-mudahan Ustadz Zul juga baik. Zul itu mas, bukan Zulika mas, bukan. Ustadz Zul Tengku Zulkarnain ya, beliau tetap saudara kita. Meskipun nasrifnya keliru ya, tapi kan MUI ya. Oke. Jadi kembali lagi ya, tahafadho ya tahafadu, ada unsur takalubnya, unsur kesungguhan untuk menjaga. Wa ta'ahadu dan ya ta'ahud mas, ta'ahud itu memegang janji. Nah, ta'ahud ya. Nah itu di catatan kaki nomor 2 itu ada menarik kan, ya tahafadu yakni yuhafidhu ala hadhihi al iroda asotiqoh, wa ta'ahadu yakni ya ta'ahduha bil muroja'ah kulama hawalat an nafsu ya, kulama hawalat an nafsu rodahu anha ilad dunya loh gitu. Jadi ketika nanti amaliyah kita itu kita tunaikan, terus di tengah-tengahnya itu ada keinginan dipuji orang, gimana kita caranya memeranginya gitu. Karena nanti di belakang itu ada tafsiran lebih mas, lebih detail lagi ya. Bagaimana kalau keinginan kita itu dipuji orang dengan amaliyah kita itu kita muncul lagi di tengah ibadah kita. Awalnya sudah enggak menghiraukan pujian dan kedudukan di mata manusia, udah bagus kan, berarti amaliyahnya sudah dibingkai dengan irodah sodiko. Tapi bagaimana ketika keinginan-keinginan itu datang di tengah proses kita beramal, atau bagaimana ketika sudah selesai kita beramal kemudian keinginan dipuji itu muncul. Nah, konkretnya gimana ya, kita kan sudah misalnya sudah pernah 2 atau 3 tahun yang lalu haji. Mungkin ada sebagian jamaah kita atau orang kita yang belum tahu kalau kita sudah pernah haji. Terus kita ngomongin, nah, dulu 2 tahun yang lalu itu saya haji. Nah, itu motifnya ini saya lagi ya. Apakah itu tahadus bitnimah? Apakah itu untuk memberikan contoh biar mukhotob itu yakin ke penjelasan kita? Itu kembali yang tahu itu hati kita. Apakah kita mengungkit atau menceritakan ibadah-ibadah yang sudah lampau itu untuk
tujuan baik atau untuk tujuan supaya mendapatkan pujian, gitu. Nah, pertanyaannya ini yang nggak baik adalah bagaimana seseorang yang awalnya irodah sodikohnya mulai dari awal sampai selesai ibadah itu sudah selesai irodah sodikohnya, sudah mampu membentengi dari dari nafsu, hawa sama syahwat, tapi selang beberapa tahun itu dia dihinggapi lagi, diserbu lagi oleh hawa nafsunya untuk mamer-mamerin amalnya loh gitu. Wah, saking semangatnya ini. Itu terus gimana gitu loh. Nah, itu nanti di belakang ya ada bahasan kayak gitu. Itu ya tasawuf ya kayak gitu ya. Maksudnya penting kita kaji ya Mas ya. Kan ini biasa toh, biasa. Mungkin kalau teman-teman nggak biasa, saya mungkin biasa ya. Maksudnya perang batin gitu loh Mas. Nyeritain nyeritain itu unsurnya untuk apa, pamer atau untuk memberi contoh, itu kan Mas, senantiasa perang batin. Nah gitu. Misalnya kemarin yang ngaji Kamis Jumat pagi itu Mas ya, kan kita membahas ahli kiblatain itu ya, Masjid Kuba itu ya. Itu terus saya cerita, Masjid Kuba posisinya ini jaraknya dengan Uhud ini masih sekitar berapa. Nah ini kan ada kemungkinan saya cerita itu tujuannya supaya diketahui, saya itu pernah umroh loh, lah gitu misalnya. Atau tujuannya ini biar yang kita bahas itu cepat kita pahami loh. Atau orang yang mendengar apa yang kita omongkan itu cepat nangkep atau punya tasawurnya. Nah itu dua-dua itu mungkin. Lah siapa yang tahu? Yang tahu kita sendiri loh gitu Mas. Sampai segitunya. Tasawuf itu membantu kita jangan sampai amaliyah ya kita yang sudah bersih awalnya itu terus jadi kotor. Karena disergap oleh keinginan mendapatkan pujian orang lain loh gitu Mas ya. Ini nanti juga beratnya itu kalau dites mertua misalnya, ditanya mertua pernah ngaji apa, pernah khatam apa lah, terus ditunjukin itu. Nah itu juga Mas, apakah menunjukkan ke mertua itu dalam rangka tadi ya, biar dipuji, biar diterima lamarannya, atau memang ya sekedar tahadus binikmah loh gitu, itu kita sendiri yang tahu ya. Atau ditanya calon kita itu ya, sudah khatam apa, terus ngomong ini. Nah itu kan manis sekali itu Mas ya. Itu contoh ya, itu contoh. Terus kita pasti akan mengalami itu. Meski belum mengalami, paling enggak kita bisa membayangkan dulu. Bisa membayangkan di detik-detik itu loh gitu ya. Nah kalau kita sudah punya ilmunya, paling enggak tadi bisa membingkai lah ya, bisa membingkai. Ya karena kita ditanya, terus kita mungkin lebih kita kuatkan tahadus binikmahnya gitu. Akhirnya kita cerita gitu. Tapi sekali lagi tidak untuk saya itu sudah berpuluh-puluh tahun mondok ngatamin ini gitu loh. Kalau nggak diterima lamaran saya rugi loh. Nah, itu paling nggak sampai segitu. Nah itu nanti ya, nanti perinciannya di belakang. Tapi poin pentingnya adalah summa yatahafadhu wa yata'ahadu loh gitu. Hatta yakhtima, khotama yakhtimu ya di Munawir itu. Doroba yatribu. Hatta yakhtima, sehingga bisa mengakhiri siapa sahib al-amala pada amal alladzi iftatahahu, yang telah membuka atau memulai siapa sahib hu pada amal bil iradah dengan iradah as-sadiqati yang serius, yang sungguh-sungguh, yang murni ilallah bimisli dzalik dengan sesamanya iftitah gitu. Jadi iftitahnya bagus, ikhtitamnya juga yang bagus. Itu senantiasa harus diyatahafat sama yata'ahad tadi Mas. Wa ba'da farawihi, bahkan ini Mas, wa ba'da farawihi, dan setelah selesainya amal, selesainya sohib minal amali dari amal tadi Mas, sudah saya contohkan tadi ya. Ba'da farawihi minal amal itu juga harus di yatahafat sama yata'ahad loh Mas ya. Tadi ya madama itu ya Mas, madama arruhu fi jasadihi loh gitu, beratnya jaga amal ya. Ini nggak berat kalau kita dimudahkan oleh Allah kan gitu ya. Ya ini berat sehingga harus kita perhatikan. Madama, selagi masih ada apa arruhu, roh itu fi jasadi, di dalam jasadnya as-sahib loh gitu Mas. Selagi roh itu masih ada di jasad kita Mas ya, kita senantiasa harus yatahafat sama yata'ahad, sering murojaah gitu, mengingatkan nafsu kita jangan suka pamer, takabur, sombong, nyombongin amal baiknya, nyombongin suka ini dan itu, suka nolong orang, suka
belajar ini dan itu. Nah itu mas, minimal itu ya, minimal kita punya punya perangkat ilmunya dulu mas, meskipun praktek keseharian sekali lagi ini tidak mudah ya, butuh proses waktu, sama di titik-titik tertentu memang butuh itu mas, butuh momentum gitu ya untuk menguji itu. Ini cerita mas, ini cerita mungkin bisa saya tadi motifnya itu pamer atau motifnya biar mudah dipahami, atau saya share teman-teman di titik-titik tertentu itu saya masih masih perang batin tadi contohnya. Dulu itu target saya di UIN. UIN bisa terbaik semua, baik di Dirosat ataupun FISIP. Pokoknya mewakili terbaik di SK-kan. Nah sehingga kalau di Dirosat saya dulu cuma 3,93 gitu ya, itu sudah terbaik universitas waktu itu ya, bawah saya itu 391. Nah saya pengen ya, awalnya di FISIP saya harus 4 cetak rekor itu ada itunya mas, karena masih jiwa mudanya ya. Wah itu semuanya A semua itu dilalah. Itu satu waktu pas waktu UAS saya sakit, saya nggak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, gitu. Akhirnya didapat B. Nah, jadi dari berapa total itu? Dari semua mata mapel itu B-nya cuma 1. Wah ini sudah sudah. Wah ya saya nggak bisa dapat 4 ini gitu. Itu 1. Terus yang kedua ya sudah, saya bisa tadi ya menata hati tadi. Oh ya tujuan kamu kan nggak untuk cari PK 4, nggak membangga-banggakan kayak gitu. Nah itu maksudnya saya proses menampar tadi mas, menampar kedirian saya itu. Nah terus di titik terakhir SK itu udah keluar, terbaik FISIP itu saya, terus universitas karena 398 mas, kan cuma B-nya cuma 1. Itu ya sudah syukur lah, itu bahasanya sudah bisa menata hati ya, nggak takabur banget. Tapi di titik akhir gitu ya, saya itu nggak lolos karena kuliahnya lama, habis 14 semester. Awalnya tujuan saya itu 14 semester untuk belajar di sosiologi di HI gitu. Sama-sama bayar murah kan, cuma setengah teman, bayar 800 atau berapa tuh satu semester. Tapi dapat ilmu banyak di sosiologi. Nah 14 semester sudah selesai, habis kan, mau nggak mau harus sidang skripsi terus wisuda kan. Nah IPK saya tadi ya 398 tadi, D-nya cuma 1 tadi, itu sudah terbaik universitas. Tapi karena ada peraturan baru gitu ya, yang terbaik itu tidak boleh kuliah lebih dari 8 semester. Nah ya sudah, itu SK itu diganti bukan saya lagi, tapi adik kelas saya yang cuma 3,70 yang di FISIP. Nah proses-proses kayak gitu mas, yang kadang saya juga harus berpikir mengikhlaskan tadi sama nata hati lagi itu. Kamu itu tujuan nyari ilmu itu apakah untuk bangga-banggaan biar dicatat tadi ya, dicatat di SK terbaik atau gimana. Nah itu mas, itu maksud saya adalah kita sama-sama proses menata hati, dan nggak satu waktu terus bisa manusia. Butuh momen-momen, terus kita butuh tadi ya membolak-balikkan hati itu ya. Nah nanti kalau sudah sering kayak gitu ya, insya Allah kalau nanti ada kejadian-kejadian lagi, kita bisa memandangnya lebih luas gitu. Nah oke ya, itu tadi mas, madama ar-ruh fi jasadi wa'lam, dan ketahuilah anna ihkama hadza, sesungguhnya mengokohkan hal ini, mengokohkan sering tahafud ya, ta'ahad tadi mas ya, itu a'azu yang langka, wa asyaddu dan yang sangat berat nih konteksnya. Sangat langka, sangat berat, min nakli sokher, dari memindahkan batu, warukubil asinah mas. Di Munawir asinah itu jamak dia, asinah mufradnya sinan. Nah, sinan mufrad, jamaknya asinah, dari sana nih mas, sama-sama sunnah itu mudhoaf ya. Maknanya itu naslur rumhi. Arabnya, makna Arab nasl, nun sod lam ruh, naslu naslu rumhi. Makna Indonesianya 2, kepala tombak atau mata lembing. Jadi menata tadi mah ya,
ihkamu hadza Mas, ihkam mengokohkan al-iroda asotiko itu lebih berat daripada memindah batu yang besar atau berjalan di atas mata tombak itu Mas, mata lembing yang tajam itu. Nah gitu Mas, jadi tadi tidak mudah tadi itu Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi memberikan contoh itu. Jadi enggak mudah, tapi bukan berarti tidak kita usahakan gitu. Nah, sambil kita berdoa, kalau kita enggak diberi pertolongan oleh Allah mungkin juga enggak mudah ya melalui proses ini loh Mas. Nah, sekali lagi ya, proses ini tidak menjadi wilayah kerjanya fikih. Tapi ini menjadi wilayah kerjanya tasawuf. Sehingga sekali lagi dua-duanya perlu kita pelajari, dua-duanya perlu kita sandingkan gitu loh. Ini yang sekali lagi ya kita ulang-ulang biar sebagian saudara kita yang masih anti tasawuf, masih nggak suka tasawuf itu bisa ya terbuka lah gitu ya. Oke. Wa'lam anna ikama hadza azu wa asyadu min naqlis sakhr wa rukubil asinnah illaman. Nah ini Mas, illaman kecuali orang rozaqahu yang memberi rizki pada man siapa Allah ihkama dzalika pada mengokohkan hal itu wal inayata ya, dan memberi ya pertolongan bihi dengan itu tadi ya, dengan sahib untuk ihkam makhofata talafi nafsi, karena khawatir rusaknya dirinya man itu tadi Mas. Kita diberi rasa khauf tidak hanya khauf pada siksanya Allah juga, tapi khauf amal kita rusak karena kita bangga-banggakan, kita pamer-pamerkan tadi, itu perlu khauf juga. Makhofata talafi nafsihi, khawatir takut rusaknya dirinya itu tadi man gitu ya, wa ihbato amalihi, dan leburnya amalnya man gitu Mas. Kita harus khawatir juga li anal adwa, karena sesungguhnya musuh itu nafsu, hawa, syahwat tadi loh Mas. Syahwat supaya ingin dipuji orang, biar dikenal orang itu loh Mas. Li anal adwa, karena sesungguhnya musuh yang mendorong kita suka pujian itu mulihun, yang merasa manis gitu ya, merasa manis. Pujian itu manis ya Mas, pujian, sanjungan itu kan manis kan, itu maksudnya mulihun itu. Syahwat itu menganggap pujian itu sesuatu yang manis. Mujidun ya, mujidun yang bersungguh-sungguh untuk masuk ke nafsu, ke hati kita. Kemudian muhtalun yang cekro itu apa ya bahasa yang cekro itu bahasa Indonesianya itu berupaya itu Mas, berupaya makar itu mirip kayak itu, berusaha sekeras mungkin gitu ya, lahu kepada itu tadi, lahu kepada man fi idkhalil afati, di dalam memasukkan afat ini tadi berupa sini belum masuk ya bawahnya nih, afat ini afat yang merusak amal ini nanti tadi ya, hubul mahmadah, hubus sana, sama hubul jah. Fi idkhalil afati, di dalam memasukkan afat bahaya ya, alati tufsidu, yang merusakkan apa al-afat al-amala pada amal, bahwa maka adapun man itu yarsuduhu, bahwa maka adapun man itu yarsudu, di Munawir itu rosoda yarsudu Mas, kayak apa ya, fa'ala yaf'ulu bab 1 nasoro yang suruh rosoda yarsudu maknanya mengintai, mengintip, mengawasi. Ini konteksnya mengawasi. Bahwa maka adapun man gitu ya, karena yatahafud sama yatahad tadi Mas. Bahwa maka adapun man itu yarsuduhu, mengawasi siapa man hu pada al-adu tadi, qabla dukhulhi, sebelum masuknya itu tadi man fil amal, di dalam amal. Sebelum kita melakukan amal perbuatan, kita senantiasa mengawasi jangan sampai al-adu itu masuk merusak amalia gitu. Wabada, dan setelahnya wabadama, dan setelahnya sesuatu yadkhulu yang masuk, ma ini amal maksudnya, wabadana, dan setelah amal yadkhulu yang masuk siapa manfi di dalam ma, maksudnya setelah kita menunaikan sholat, sebelum sholat juga kita tata, waktu pas kita sholat juga kita tata, wabadama, dan setelahnya amal yakhruj yang keluar. Bentar Mas ya, ini saya keluar sendiri, saya masuk lagi.
Oke, mohon maaf teman-teman yang di rumah ya, saya live sendiri tadi. Oke, kita masuk lagi ya. Tadi wabak dama dan setelahnya amal-amal yakhruj yang keluar. Siapa tadi man minhu dari ma dari amal. Loh ini pentingnya Mas, yang poin terakhir ini ya. Qabla dukhuli fil amal, kemudian ba'da ma yadkhulu fi, sama ba'da ma yakhruju minhu loh gitu. Kita harus hati-hati di 3 titik itu Mas. Sebelum kita amal, sebelum kita menunaikan sholat tadi ya. Terus waktu proses sholat kita di dalamnya. Terus setelah sholat gitu. Karena nanti perinciannya di belakang tadi ya. Kalau sudah dari awal itu sudah nggak kita jaga, ya dulu awal-awal di minggu-minggu yang lalu kita tidak menyadari adanya kemurnian niat untuk beribadah itu sebenarnya sudah pintu awal ya keriaan atau ketidaktulusan ibadah kita. Baru amal tadi sudah tidak mengindahkan niat kita itu bersih atau tidak, itu nanti sudah problem. Wong di awal sudah bagus, di tengahnya ini kalau nggak hati-hati bisa kena. Di awal bagus, di tengah bagus, di akhir bahkan jenjang beberapa tahun nggak hati-hati, itu juga problem Mas gitu. Nah,